Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Mardatillah, NIM 23 14010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakumul farji'u wa huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyuta ghaira maskunatin fiha wa ta'allakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Pada Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29, menurut Ibnu Katsir adalah menjelaskan bahwa ayat ini mengandung adab dan etika yang mulia dalam Islam, yaitu perintah untuk tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan tanpa mengucapkan salam. Beliau menyebutkan beberapa poin penting terkait ayat ini. Yang pertama yaitu larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk memasuki rumah orang yang bukan milik mereka hingga mereka tasta'nisu atau meminta izin. Ibnu Katsir menafsirkan kata tasta'nisu di sini dengan dua makna yang saling melengkapi, yang itu meminta izin untuk masuk. Ini adalah makna yang paling jelas dan sesuai dengan konteks ayat. Sebelum memasuki rumah orang lain, seseorang wajib minta izin terlebih dahulu kepada penghuninya. Kedua itu memberitahukan kedatangan. Makna lain dari tasta'nisu adalah memberitahukan kedatangan agar penghuni rumah tidak terkejut atau merasa terganggu dengan kedatangan tiba-tiba. Hal ini memberikan kesempatan kepada penghuni rumah untuk bersiap-siap untuk memberikan izin masuk. Yang kedua yaitu perintah mengucapkan salam. Selain meminta izin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Salam yang disyariatkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam adalah bentuk penghormatan, doa, dan juga identitas seorang muslim.
Yang ketiga yaitu hikmah di balik perintah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah meminta izin dan memberi salam ini mengandung hikmah yang besar ya. Yang pertama itu tindakan memasuki rumah tanpa izin dapat melanggar privasi penghuninya dan mungkin melihat aurat atau hal-hal yang tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua itu meminta izin dan memberi salam menghilangkan potensi kecurigaan atau anggapan buruk dari penghuni rumah terhadap maksud kedatangan seseorang. Yang kedua itu adab mengajarkan kesopanan dan menghormati hak orang lain sehingga menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dalam masyarakat. Ibnu Katsir melanjutkan penafsirannya dengan pada ayat 28 menjelaskan situasi ketika tidak ada seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasuki. Yang pertama itu larangan masuk jika tidak ada penghuni. Jika seseorang datang ke sebuah rumah dan tidak ada mendapati seorang pun di dalamnya, maka ia tidak diperbolehkan untuk masuk tanpa izin. Ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa izin harus diberikan oleh penghuni rumah yang berwenang. Yang kedua itu perintah untuk kembali jika tidak diizinkan. Jika setelah meminta izin, baik dengan mengetuk pintu atau cara lain yang lazim, dan penghuni rumah mengatakan kembalilah, maka orang yang meminta izin wajib untuk kembali tanpa merasa tersinggung atau marah. Ibnu Katsir menekankan bahwa perintah ini menunjukkan pentingnya menghormati keputusan pemilik rumah. Mungkin ada alasan tertentu mengapa mereka tidak dapat atau tidak ingin menerima tamu pada waktu itu. Yang ketiga yaitu tindakan kembali ketika tidak diizinkan masuk adalah lebih suci dan lebih baik bagi orang yang meminta izin. Ini karena menghindari potensi masalah, menjaga diri dan menunjukkan kepatuhan terhadap adat Islam. Pada ayat 29 dijelaskan bahwa ada memasuki rumah orang lain yang dihuni. Ibnu Katsir kemudian menafsirkan ayat ini yang memberikan pengecualian. Yang pertama yaitu pengecualian untuk rumah yang tidak dihuni. Ayat ini memberikan keringanan atau rukhsah untuk memasuki rumah yang tidak dihuni dan di dalamnya terdapat kepentingan atau keperluan bagi orang yang masuk. Contohnya, rumah yang tidak dihuni yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama lainnya adalah yang pertama, tempat umum seperti pasar, toko, penginapan, atau tempat-tempat lain yang memang diperuntukkan untuk umum dan memiliki keperluan bagi orang-orang yang datang. Yang kedua itu rumah yang ditinggalkan, rumah yang sudah tidak ada penghuninya dan di dalamnya mungkin masih terdapat barang-barang milik orang yang masuk. Yang kedua itu adanya keperluan. Syarat dibolehnya memasuki rumah yang tidak dihuni adalah adanya keperluan atau kepentingan yang sah bagi orang yang masuk. Jika tidak ada keperluan, maka tetap tidak diperbolehkan masuk tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir yaitu dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bahwa pengetahuannya meliputi segala sesuatu, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ini menjadi peringatan agar tidak menyalahgunakan keringanan ini untuk tujuan yang tidak baik atau melanggar batasan-batasan syariah. Jadi kesimpulannya adalah penafsiran Ibnu Katsir terhadap Quran Surah An-Nur ayat 27-29 menekankan pentingnya adab dan etika dalam berinteraksi sosial, khususnya dalam memasuki rumah orang lain. Ayat-ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati privasi, menghindari kecurigaan, dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat melalui tindakan minta izin dan memberi salam. Selain itu, terdapat pengecualian bagi rumah yang tidak dihuni dengan syarat adanya keperluan yang sah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi segala perbuatan dan niat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.